Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sandi Tri Kurniawan Lasar Sahabat SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsanwadi dengan NIM 240501012325. Pada hari ini Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek bimbingan individual atau konseling individual di SMA Katolik St. Peter Waikabubak. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Permisi, selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi. Ya, silakan dulu. Ya baik, kira-kira kalian datang ke ruang mereka ada perlu apa? Bimbingan Pak. Bimbingan konseling. Iya Pak. Oke, baik. Kabar kalian hari ini bagaimana? Baik Pak. Baik ya, sehat. Siap Pak. Ya, oke. Jadi baik ya, kalian datang sini untuk melakukan konseling individual dengan Pak Guru ya. Iya Pak. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai masuk tahap bimbingan, Pak Guru akan sampaikan sedikit ya tentang pengertian dan konseling kalian. Pandangan kalian ini seperti apa? Sejauh yang saya ketahui bahwa bimbingan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru atau konselor kepada individu supaya siswa dapat mengenal diri, mengatasi masalah, mengembangkan potensi, serta mampu menyesuaikan diri secara positif baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Oke, baik sekali Glenn ya. Sebenarnya pemahaman Glenn tentang bimbingan konseling ya sudah sangat bagus ya. Oke, baik. Jadi sebelum juga kita masuk dalam proses konseling individual itu ada beberapa asas atau kode etik yang harus dipegang jelas. Ya, seperti ada asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan itu Glenn datang ke sini itu harus dengan persoalan yang Glenn alami, harus terbuka cerita dengan kamu. Supaya apa? Supaya Guru juga bisa benar-benar mengetahui, mengikuti. Ya, tidak ada yang ikuti. Supaya kita mencari persoalan itu untuk mencari jalan keluar itu dengan baik, tidak salah dalam mengambil solusi. Yang kedua juga itu ada asas kerahasiaan. Ya, jadi asas kerahasiaan itu bagaimana persoalan yang kalian alami, masalah privasinya kalian itu Pak Guru tidak akan menceritakan kepada orang lain. Ya, jadi Pak Guru bisa menjaga rahasianya kalian atau menjaga rahasianya kalian. Jadi tidak usah canggung-canggung takut-takut untuk bercerita persoalan. Ya, Iya Pak. oke. Jadi mungkin hanya itu saja kalian ya, beberapa asas yang Pak Guru sampaikan. Jadi Pak Guru berharap kerjasama yang baik untuk dari kalian, keterbukaan ya, supaya dengan kalian juga untuk datang di sini. Atau tadi dengan asas kesukarelawan itu seperti kalian datang di sini ada memaksa atau Pak Guru paksa? Tidak ya, itu sebenarnya kalian sendiri. Oke, di sini kita saling percaya ya, saling percaya dalam melakukan proses konseling dengan persoalan yang kalian alami. Oke, baik kalian ya. Jadi sebelum kita mulai prosesnya kita awali dulu dengan doa ya. Oke. Sekarang kita berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Nah, dari persoalan yang kalian alami sampai datang ke ruang mereka ini apa yang kalian sedang alami? Persoalan apa? Saya sering ditegur oleh Bapak Ibu guru karena sering bolos Pak. Sering bolos. Ya, sering bolos ya. Sering bolos itu kenapa kalian Yang pertama karena saya malas Pak. malas? Dan yang kedua karena lingkungan pergaulan saya yang berbau negatif sehingga hal-hal yang negatif menjadi kesenangan di dalam diri saya.
Habis itu apa lagi? Hanya itu saja ya. Pengaruh bolos, lingkungan, berarti dengan suatu hal juga dengan pertemanan itu pengaruh ya. Ada teman yang sering ada bolos. Iya Pak. Itu dari sekolah mana? Dari sekolah sini juga atau dari sekolah lain? Dari sekolah sini juga Pak. Ada juga. Ada juga Pak. Sekolah lain ada juga. Ada juga Pak. Oke, pertemanan juga ya. Jadi baik, yakin Pak Guru menulis semuanya yang menjadi persoalan-persoalannya Glenn. Oke, sebelum kita dengan apa kebiasaan yang Glenn alami ini yang atau Glenn lakukan dengan bolos, diajak oleh teman, ya, malas, kira-kira apa yang Glenn dapat tuh? Yang Glenn rasakan seperti apa dengan melakukan bolos gitu? Perasaan senang. Senang apa lagi? Puas karena dalam diri yang negatif memiliki kesenangan yang negatif, sehingga dengan mencapai hal-hal yang negatif saya merasa puas. Merasa puas begitu ya. Oke baik, terus kalau setelah melakukan bolos begitu Glenn pergi ke mana sih? Melakukan apa sih? Biasanya pergi ke kos teman, Teman ya. Oke, kemana lagi Glenn? ke pantai. Ke pantai. Masuk ke pantai kemana lagi? Nongkrong di pinggir jalan juga. Nongkrong juga di pinggir jalan. Itu kalau nongkrong di pinggir jalan dengan teman-teman juga atau Glenn sendiri? Dengan teman-teman. Dengan teman-teman juga ya. Terus dalam macam kos begitu, pergi ke kos atau nongkrong di jalan dengan teman itu aktivitas apa yang dilakukan? Biasanya merokok, Ya merokok, minum miras. lagi ya, aduh. Oke, merokok, miras, apa lagi Itu saja Pak yang sering dilakukan. yang sering Wah, dilakukan. ini sudah sangat jauh ya Glenn. Sampai miras itu bagaimana sampai bisa terjadi seperti itu? Apa kalau terus nanti pulang rumah itu apa orang tua bertanya atau tidak? Kalau Glenn Tidak juga. tidak Habis ada macam tidak sering kalau dengan orang tua itu tidak sering ada komunikasi bercerita dengan bapak atau mama gitu, dengan kakak itu tidak pernah. Kalau pulang sekolah langsung pulang saja. sering berkomunikasi, namun lebih banyak berkomunikasi dengan lingkungan pergaulan, teman-teman pergaulan yang berada di dalam pergaulan negatif. Jadi artinya hanya pulang sekolahnya sapa orang tua segala macam begitu untuk lebih komunikasi mendalam itu jarang ya. Jarang. Berarti lebih banyak kepada teman-teman bila bercerita. Iya Pak. Oke, baik. Jadi baik ya, sebelum kita perlu kasih dulu lembar kontrak perjanjian dengan Glenn ya. Jadi persoalan-persoalan juga yang Glenn alami. Jadi Glenn datang ke sini untuk mau berubah kan, atau mencari solusi jalan keluar yang terbaik ya. Iya. Jadi baik, dan persoalan semua yang kira-kira Glenn alami ini kira-kira itu menguntungkan Glenn atau merugikan Glenn? Sangat merugikan saya Pak. Sangat merugikan. Dari segi apa saja merugikan Glenn? Merugikan dari segi apa yang sebenarnya, jika kalau saya bersekolah, saya mendapatkan pelajaran, menerima ilmu dari Bapak Ibu, namun ketika saya bolos, tidak ada yang saya dapat, bahkan saya hanya mendapatkan hal-hal yang negatif yang juga tidak berguna bagi masa depan saya. Tentu sudah pasti ya, dari segi akademik itu Glenn menurun, ya kan? Banyak ketinggalan mata pelajaran, dia tidak. Iya, Benar sekali itu. benar Pak. Oke, baik. Yang kedua, juga dapat merugikan masa depan Glenn sendiri, keluarga. Bagaimana dengan bapak mama sudah sediakan Glenn biaya sekolah, orang tua mengetahui bahwa Glenn itu ada di sekolah, ternyata Glenn hanya sekolahnya hanya beberapa jam saja, lebih banyak waktunya di luar ya. Belum lagi kalau contoh macam Glenn bolos,
pergi nongkrong dengan kawan-kawan, terus terjadinya ada kerucuhan atau perkelahian, sudah pasti akan terjerat hukum lagi dia tuh, apalagi sampai dengan masuk miras. Itu yang sangat merugikan dari segi kesehatan klien juga. Ya kira-kira aku mau bertanya, aset dari klien untuk datang ke sini itu kan mau berubah kan? Mau berubah itu lebih baik lagi. Jadi Pak Guru berharap juga dari kesadaran klien untuk datang ke sini bagaimana untuk mencari jalan keluar, ya teman sharing, saya bisa terlepas dari ini semua, ya. Kalau mungkin hanya bisa kasih gambaran juga kalau keluarga yang mengambil keputusan itu klien nanti sendiri, ya. Oke, baik. Jadi kurangi juga ya dengan pergaulan dengan teman-teman, kalau mengajak dengan teman-teman lagi untuk ngobrol, untuk nongkrong, gimana itu lebih bagus kalian untuk menarik diri dengan ya batasi itu tidak pernah hal yang negatif. Oke. Jadi baik aja. Guru kasih dulu ya, kita isi kontrak perjanjiannya, silakan kalian isi tulis nama, ya, dan nanti tanda tangannya. Oke. Jadi ini kontrak perjanjian yang mungkin sudah tulis dan tanda tangan ya. Oke. Jadi itu ada beberapa kontrak perjanjian yang mungkin sudah tulis dan tanda tangan di sini. Pak Guru berharap juga untuk tetap konsisten dalam melakukan sini ya. Perjanjian yang kita buat ya. Jadi baik. Ya itu karena kita banyak lainnya, kita banyak salah bergaul itu teman lingkungan itu sangat berpengaruh dengan pribadinya kita. Ada faktor yang mempengaruhi yang kita itu ada faktor internal dan eksternal pun. Ini yang menjadi alam ini yang perlu lihat di sini tadi yang saya sampaikan itu menjadi persoalan itu. Kalau internal itu hanya dalam diri itu yang malas ya. Satu saja yang perlu lihat di sini. Yang banyak berpengaruh itu dari eksternal, ya, faktor lingkungan dan faktor pertemanannya, ya. Jadi tidak ini perubahan bisa kasih gambar ini. Bagaimana juga Glenn untuk bisa merubah pola pikirnya Glenn ya. Bagaimana ubah itu sudah bisa malas itu menjadi semangatnya Glenn, ya, mengubah aktivitas kira-kira dari malas itu yang mempengaruhi Glenn malas itu malasnya bangun atau malas apa? Malas belajar kah atau malas kerja kah atau bagaimana? Malas bekerja, malas belajar, hanya lebih senang ke arah yang negatif. Kegiatan yang negatif. Oke, baik ya. Kegiatan yang negatif. Oke. Dengan begitu ya kita bisa kalian bisa mengubah itu lebih kepada melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat ya. Contoh apa yang menjadi hobinya kalian? Bisa menunjang beliaunya masa depan atau aktivitas apa, olahraga musikal, misalnya di hobinya kalian apa? Saya suka berdebat lah. Berdebat ya, berargumen istilahnya. Nah, itu sangat bagus ya, banyak belajar baca buku. Juga sering ubah itu tidak punya kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif yang bisa menunjang kehidupan kita. Guru berharap itu ya. Oke.
Yang kedua itu dari pertemanan, dari faktor luar ya. Faktor luar itu pertemanan. Kira-kira ya Glenn juga bisa untuk lebih melihat mana kawan yang membawa dampak negatif itu, coba Glenn untuk menghindar. Carilah kawan itu yang bisa sejalan dengan Glenn atau yang bisa membangun. Kawan yang membangun itu yang harus mungkin Glenn lebih dekat. Ya, bisa ya, bisa ubah itu mulai pertemanan dengan faktor lingkungan juga. Ya, tinggalkan suatu perilaku yang kawan ajak jolos, ya, ajak merokok, atau hal-hal yang negatif lain. Ya, Glenn mulai ubah sudah itu ya. Oke. Jadi dari sini kira-kira Glenn merasa seperti apa? Saya merasa beban saya lebih ringan, saya lebih nyaman karena menyampaikan apa yang memang selama ini menjadi beban di dalam diri saya. Terlebih karena saya melihat contoh dari beberapa teman saya yang memang juga berada di dalam pergaulan yang negatif, yang pada akhirnya membuat mereka sangat banyak penyesalan. Sehingga dari situ saya ingin berubah, sehingga saya berada di tempat ini agar saya tidak seperti mereka yang menerima segala bentuk penyesalan, sehingga saya berada di tempat ini. Lebih baik ya. Itu juga menjadi berarti sudah ada kesadaran dari Glenn ya. Sudah ada kesadaran dari Glenn bahwa apa yang selama ini Glenn lakukan ya, perilaku yang Glenn ambil itu menjadi suatu persoalan atau menjadi satu hambatan juga buat Glenn. Ya, oke lah Pak Junto dulu sangat bersyukur karena Glenn sudah ada kesadaran untuk memilih. Ya, jadi semua itu nanti yang Glenn menjadi satu kesimpulan, mengambil satu keputusan yang cepat supaya itu jangan menjadi satu hal. Kalau kita mengambil satu keputusan terlambat untuk sadar juga ya repot nanti kita. Ya, kita yang susah, yang alami sendiri itu kita sendiri, tidak ada lagi bukan bapak mama atau bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang susah. Kalau kita terlambat sadar atau lambat mengambil keputusan. Oke baik ya. Ya Glenn, dari tadi yang Glenn kita sudah menulis kontrak perjanjian ya dengan Pak Guru. Di sini yang Glenn tulis itu ada perilaku positif ya, ada perilaku negatif ya. Jadi Pak Guru berharap ini perilaku positif yang harus Glenn pertahankan ya, pertahankan apalagi ya, kembangkan itu Pak Guru berharap ya, kembangkan perilaku yang kita sudah. Kira-kira mungkin kegiatan apa yang lebih menguntungkan hobinya Glenn kah ya, maksudnya ubah itu yang sering-sering malas ya, itu ubah sudah menjadi hal itu bagaimana bisa lebih menjadi semangat ya, dalam pertemanan juga begitu ya. Jadi ke hal yang positif, cari teman yang melakukan hal yang positif atau membangun ya, Glenn ya. Oke baik, kalau kita sudah melakukan perilaku, mungkin kita Pak Guru mau memberikan untuk Glenn menulis rasa puasnya Glenn ya, rasa puasnya Glenn setelah kita melakukan sering ngomong ya, kita sharing tukar pikiran untuk persoalan yang alami, kira-kira ya rasa puasnya itu supaya kita itu bisa ya Glenn ya. Ini lembar kerjanya. Oke, yang tulis nama sudah.
Oke. Ya, oke. Oke, saya sangat merasa nyaman karena beban saya terus lebih. Oke, Glenn, very baik. Ini ya, Glenn sudah menulis. Terima kasih sudah menulis rasa puasnya Glenn ya. Untuk soal guru juga bisa koreksi, ya. Untuk koreksi juga guru sendiri. Oke, baik. Mungkin dari semua kegiatan setelah kita melakukan konseling guru ini, guru bertanya tentang tadi sudah menulis rasa puas atau sekarang mendengar apa kesimpulan dari Glenn, kira-kira apa yang Glenn alami setelah kita lakukan konseling yang Glenn alami sekarang ini. Saya merasa bahwa beban saya lebih ringan karena memperoleh solusi dari segala masalah-masalah hidup saya yang sangat memberatkan diri saya. Pertama karena saya menyusahkan keluarga saya, menyusahkan diri saya sendiri, serta merugikan orang-orang di sekitar saya. Tapi ya itu kan yang penting ini kalian sudah menyadari itu semua ya, sudah menyadari itu semua, menjadi satu kelegaan sendiri juga buat kalian ya. Yang paling utama oke, baik. Mungkin pertemuan kita sampai di sini ya kalian ya. Sampai di sini, nanti ke depannya lagi kita akan melakukan konseling lanjutan itu di kira-kira kita sepakat kira-kira di minggu depan Bisa Pak? bisa ya, bisa kita melakukan konseling berikut untuk sejauh mana kalian punya perubahan ya. Iya Pak. Pak Guru juga dengan Pak Guru akan melakukan apa mengontrol ya, kontrol selama beberapa hari ini apakah kalian masih melakukan bolos ya. Iya Pak. Pak Guru akan melakukan konfirmasi juga kepada wali kelas atau guru mata pelajaran Iya. ya, apakah benar-benar yang kontrak kerja yang kalian sudah tulis di sini, apakah benar-benar kalian itu konsisten dalam melakukan perubahan ya. Iya Pak. Akan terus kontrol. Oke, kita sepakat ya minggu depan itu kita lanjut konseling ya. Oke, baik, sebelum itu kita akhiri ini dengan doa juga. Tadi kan kita sudah awali dengan doa, akhiri ini dengan doa juga ya kalian ya. Iya Pak. Oke, doa mau. Oke, doa selesai. Oke, sama ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Glenn ya.